Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan judul yang sangat penting dan menarik, perlu menjadi sorotan dan perhatian bagi kita. Meraih sukses di mata Tuhan. Firman Tuhan kali ini saya bacakan untuk kita dari Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, tidak ada yang bercita-cita untuk gagal dan buntung. Justru sebaliknya, setiap kita ingin menjadi orang yang sukses, berhasil, dan beruntung. Saya mau tegaskan saat ini, Tuhan juga menginginkan hal yang sama kepada setiap kita anak-anaknya. Namun, sangatlah penting untuk kita pahami dengan sungguh-sungguh. Meraih kesuksesan di dalam Tuhan tentulah tidak semudah membalikkan telapak tangan. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi kita yang terus belajar disempurnakan, mencintai, mengasihi Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak dan rencananya. Kalau ada dikatakan di sini Allah turut bekerja, artinya kita tidak boleh menjadi seorang yang pasif. Kita tidak boleh menjadi seorang yang berpangku tangan. Kita tidak boleh hanya menantikan kesuksesan itu datang dengan sendirinya menghampiri hidup kita. Yang benar adalah Allah pasti mengerjakan bagiannya bagi kita. Tetapi kita juga harus melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Dengan kata lain, saya mau sampaikan saat ini, tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak ada kesuksesan, keberhasilan yang kita peroleh dengan mudah. Tapi kita harus bekerja keras, berjuang dalam hidup ini. Bekerja keras dan berjuang dalam hidup ini adalah
bagian dari kehendak Allah bagi kita. Sampai ayat-ayat firman Tuhan yang berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Itu sebabnya, jangan sampai hidup kita tidak tertib. Kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan pasti melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Jangan kita ajari ayam bertelur. Ayam itu adalah ciptaan Tuhan. Apalagi Allah sang pencipta. Jangan kita ajari bagaimana Tuhan akan bertindak, berbuat dalam hidup kita. Bahkan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan, Tuhan sanggup sediakan bagi kita yang terus berjuang, berusaha, berkarya, berupaya dalam hidup ini dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan berkata, Pak Pendeta, saya sudah berjuang, saya sudah berupaya dengan sekuat tenaga dan bekerja keras, tetapi mengapa saya masih begini-begini saja? Gak ada terobosan, gak ada perubahan. Kenapa demikian? Saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu merasa kaget dan heran akan hal itu. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sudah mulai berjuang, sudah mulai berusaha, barangkali membuka usaha baru, barangkali mungkin sudah sekian lama, kita belum melihat sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda progres kemajuannya. Saya mau kasih tahu, jangan putus asa, jangan kalah, jangan menyerah. Teruslah kita lakukan bagian kita, teruslah kita kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Karena kita tetap yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan pasti lakukan bagiannya. Tetapi jangan lupa, mari kita jangan kendor, jangan menjadi tawar hati, jangan menjadi berhenti, jangan pasif, jangan berpangku tangan. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam realita kenyataan kehidupan yang sedang terjadi saat ini. Apa argumentasi saya berkata demikian, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bacaan kita kali ini juga sangat jelas terlihat bahwa Simon Petrus dan kawan-kawannya tidak menangkap apa-apa. Coba saya baca dulu ayat yang kelima. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Petrus dan teman-temannya, mereka bukan ongkang-ongkang kaki. Mereka tidak berpangku tangan. Mereka tidak pasif. Mereka tidak menunggu uang jatuh dari langit. Tidak. Tapi mereka dikatakan di sini sepanjang malam telah bekerja keras. Tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Saya kasih tahu ada realita konkret. Ada kenyataan yang terjadi. Yang tercatat tertulis dalam Alkitab. Ada sosok manusia yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini yang dituliskan dalam firman Tuhan, di mana Petrus dan kawan-kawan mereka telah bekerja keras, mereka telah berjuang, mereka telah gigih untuk menangkap ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa, alias nol, alias nihil, alias tidak berhasil. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu seringkali menjadi pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Aku sudah berjuang, aku sudah berupaya, aku sudah bekerja keras, aku sudah berkarya. Kok hasilnya belum maksimal, belum terlihat? Saya kasih tahu, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan berhenti. Tetaplah melangkah, tetaplah kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Percayalah, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membela, Tuhan pasti membukakan jalan. Sebab apa? Prinsip saya praktis. Sedangkan Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan sesuatu yang lain kepada kita? Dengan perkataan lain, jikalau Allah Bapa Surgawi telah mengaruniakan, telah memberikan yang terbaik kepada kita, anaknya yang tunggal, miliknya yang terbaik, bagaimana mungkin kalau sudah yang terbaik diberikan, bagaimana mungkin yang baik-baik yang lain tidak akan diberikan kepada kita? Orang-orang di dunia ini seringkali memiliki prinsip,
Dia berikan yang baik atau kurang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Itu sebabnya ayat yang sangat terkenal berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, menganugerahkan, memberikan anaknya yang tunggal, monogenes theos, miliknya yang terbaik, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga memberikan yang terbaik kepada kita. Garansinya, jaminannya, Tuhan pasti memelihara hidup kita dengan mengaruniakan yang baik-baik yang lain. Tanamkan dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Aku tidak perlu takut, aku tidak perlu kecewa, aku tidak perlu hanya berpangku tangan, aku tidak mau pasif, aku mau berbuat, aku mau melakukan apa yang bisa kulakukan, sekalipun kecil dan hina tidak dipandang oleh orang lain. Aku mau belajar setia dalam perkara-perkara kecil. Aku mau benar dalam perkara-perkara kecil. Maka Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidupku. Kalau yang terbaik Bapa telah berikan kepada kita, yakinlah, percayalah, yang baik-baik yang lain pasti Bapa karuniakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Simon Petrus berkata, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya sekarang, mengapa hal itu bisa terjadi? Bukan karena mereka pasif, bukan karena mereka berpangku tangan, bukan karena mereka bermalas-malasan. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa sepanjang malam mereka telah bekerja keras, namun tidak menangkap ikan. Ada apa dengan Simon? Ada apa dengan kawan-kawannya? Kenapa mereka telah bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa? Saudaraku dikasihi Tuhan, ini perlu kita jawab. Dan perlu terbuka mata hati, mata rohani, dan pikiran kita. Apakah karena mereka kurang berpengalaman? Tentu tidak. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, profesi mereka sebagai nelayan. Berarti tidak perlu diragukan pengalaman mereka dalam konteks menangkap ikan. Saudara dikasihi Tuhan, mereka adalah pelayan-pelayan atau nelayan-nelayan yang uluh, yang telah menggeluti sekian lama profesi tersebut. Apakah karena cuaca yang tidak bersahabat? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara. Sebab tidak mungkin mereka bisa bertahan sampai sepanjang malam jika angin kencang, ombak menderu. Jadi bukan karena kurang pengalaman, bukan karena cuaca yang kurang bersahabat. Tetapi apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak menangkap apa-apa padahal mereka bekerja keras? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks cerita ini, ketika Simon dan kawan-kawannya bekerja keras sepanjang malam dan tidak menangkap apa-apa, mereka belum bersama-sama dengan Yesus. Ketika mereka melakukan usaha kerja keras mereka, mereka tidak menangkap apa-apa, alias nihil, alias nol, tidak ada hasil, tidak beruntung, tidak sukses, tidak berhasil. Mereka belum berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saya mau tekankan hal ini kepada kita saat ini. Jikalau saudara dan saya, kita semua mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, bahwa Yesus adalah sahabat sejati bagi kita. Kadangkala kita ini kecewa dalam hidup, kadangkala kita ini sudah berjuang, sudah berkarya, sudah bekerja keras, tapi kita belum menemukan, belum menikmati, belum mendapatkan hasil yang optimal, hasil yang maksimal. Kenapa? Salah satu di antaranya menjadi indikasi dan petunjuk karena kita berjalan belum bersama-sama dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan saat ini kepada kita aplikasi penerapan praktis
Saya ingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita berani menjalani kehidupan ini tanpa kita berjalan dan berjuang bersama-sama dengan Yesus. Saya teringat dan terinspirasi dengan satu peristiwa kejadian dalam Alkitab, yaitu di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Bayangkan keluarga itu keluarga yang baru dibentuk, keluarga yang sedang melangsungkan menyelenggarakan pesta. Tapi di tengah-tengah berlangsungnya, berjalannya pesta, mereka kehabisan anggur. Kehabisan anggur ketika berlangsung berjalan pernikahan, itu merupakan sesuatu yang sangat memalukan Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Keluarga ini tertolong, keluarga ini terselamatkan, keluarga ini bisa dibela. Oleh karena sebelum terjadi peristiwa kekurangan anggur, mereka telah terlebih dahulu memberikan penghormatan kepada Yesus. Mereka telah terlebih dahulu mengundang Yesus dalam pernikahan mereka. Mereka telah melibatkan kehadiran Yesus di dalam penyelenggaraan pernikahan mereka. Itu sebabnya keluarga yang baru dibangun ini, yang baru berpesta ini, mereka tidak dipermalukan, tidak menjadi buah bibir, tidak menjadi buah omongan orang lain, karena mereka melibatkan Yesus hadir dalam pernikahan mereka. Saya kasih tahu dan ingatkan, tolong Bapak Ibu Saudara, jangan abaikan, jangan remehkan, jangan pandang sebelah mata bagaimana kita benar-benar menempatkan Yesus menjadi kepala, menjadi raja damai dalam keluarga kita, yang memimpin keluarga kita, memimpin suami kita, memimpin istri kita, memimpin anak-anak kita. Mari kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Apa bukti kita berjalan bersama dengan Tuhan? Kita punya relasi yang terhubung dengan Tuhan. Kita punya persekutuan yang erat, intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan. Jangan pernah kita sepelekan relasi kita dengan Tuhan. Petrus dan kawan-kawan mereka bekerja keras, tidak menangkap apa-apa, karena belum ada kehadiran Yesus di sana. Tapi coba perhatikan nanti ayat-ayat berikutnya. Perkara-perkara besar, perkara-perkara yang tidak mungkin, perkara-perkara yang mustahil terjadi bagi kehidupan Petrus dan kawan-kawan ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang menyertai kita dalam memulai usaha kita. Firman Tuhan berkata, Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia tidak akan bekerja sebagian, Dia tidak akan bekerja di awal saja, tapi Dia akan meneruskannya, menolongnya, melindunginya, menyertainya sampai kepada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhanlah yang berkuasa membuat kita berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Jangan sampai kita mengabaikan perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Namun harus kita ingat Bapak Ibu Saudara, kita perlu berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi bukan hanya berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu bekerja sama dengan Tuhan. Ini penting. Bukan hanya berjalan bersama Tuhan, tapi bekerja sama dengan Tuhan. Apa artinya? Apa maksudnya Pak Pendeta? Saya jelaskan kepada kita. Saya mau kasih tahu, Yesus bukan hanya hadir dalam kehidupan Petrus dan kawan-kawan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Petrus mau kolaborasi, bekerja sama dengan Yesus. Apa buktinya? Saya tunjukkan kepada kita. Dalam bacaan kita kali ini sangat jelas terlihat bahwa Petrus bekerja sama dengan Yesus, bahkan peduli dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Kuncinya di sini. Petrus tidak hanya bersama dengan Yesus,
Tapi Petrus juga mau bekerja sama dengan Yesus. Petrus melakukan apa yang diinginkan oleh Yesus. Itu sebabnya berulang-ulang saya sampaikan kepada kita. Mari kita dalam hidup ini, jangan fokus utama kita untuk melakukan apa yang baik menurut kita. Apa yang suka kita lakukan. Tugasku bukan melakukan apa yang aku suka untuk aku lakukan. Tapi aku mau belajar menempatkan, melakukan apa yang Tuhan Yesus suka untuk aku lakukan. Bukankah firman-Nya berkata dalam bahasa Batak, Jumolo malului harajau ni debata, do tasitonganna, dungi tabahonon nama, aka odek Tuhan muna. Bahasa Indonesianya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salah satu yang menjadi titik kelemahan banyak orang Kristen, maunya menyodorkan keinginannya, harapannya, kerinduannya, tapi tidak mau tahu, tidak mau peduli dengan apa yang sedang diinginkan, dirindukan, disenangi oleh Tuhan. Di sini kita tidak sepikiran, tidak seperasaan dengan Tuhan. Kita mau supaya perasaan kita, pikiran kita, situasi, kondisi kita dimengerti oleh Tuhan. Tapi saya kasih tahu, dengarkan baik terobosan pada saat pagi hari ini. Mari belajar Bapak Ibu Saudara, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau inginkan untuk kita lakukan dalam hidup. Itu yang terutama. Jangan dibalik-balik. Keinginanku Tuhan ini, kesukaanku Tuhan ini, kesenanganku Tuhan ini, harus engkau jawab, harus engkau setujui. No, itu bukan ciri orang Kristen yang dewasa. Ciri orang Kristen yang dewasa adalah ketika kita berkata, Tuhan, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan. Apa yang kau suka, yang kau senang untuk aku lakukan. Aku mau belajar untuk mengerjakannya. Kalau itu menjadi rumus kita, percayalah, kita tidak akan kecewa dalam menjalani kehidupan ini. Karena yang kita sodorkan dalam hidup ini terutama adalah menyenangkan Tuhan. Saya suka dengan pujian. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Biar di pagi hari ini roh dan jiwa kita dicerahkan, dikuatkan, diteguhkan, disemangati oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh pertama-tama memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, menyukai apa yang disukai Tuhan, saya kasih tahu, Tuhan adalah pribadi yang sangat tahu dan mengerti atas segenap hidup kita. Inilah yang dilakukan oleh Simon Petrus. Inilah yang dikerjakan oleh Simon Petrus. Simon Petrus tahu persis bahwa Yesus ingin mengajar orang banyak yang sudah mengerumuninya di sepanjang danau Genesaret. Yesus ingin menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Yesus ingin menyapa orang-orang yang sudah berjubel ada di sekeliling pantai danau Genesaret mengerumuninya. Ini kesukaan Yesus, ingin menyebarkan firman Tuhan. Dan Simon Petrus menangkap hal ini. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu bekerja sama dengan Yesus. Jangan kita hanya menjadi orang Kristen, KTP kita agama Kristen, terdaftar di organisasi gereja. Tapi saya mau sampaikan, mari mengertilah, mengetahuilah, tangkaplah apa yang menjadi keinginan Tuhan, kesukaan Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita mendahulukan Tuhan, percayalah Tuhan pasti mendahulukan kita. Bahkan sebelum kita mendahulukan Tuhan pun sebenarnya banyak hal di mana Tuhan telah mendahulukan hidup kita.